Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya dengan Muhammad Herwin Hamzah. Apa kabar semua para teman, sahabat, handai tolan, sedulur, para YouTuber yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, ini baru keluar lagi video berikutnya karena kesibukan Idul Fitri. Maka di kesempatan video ini saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir batin. Minal aidin wal faizin. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Semoga semua amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan kembali fitrah sebagai manusia, kembali suci bersih setelah kita menjalankan ibadah-ibadah saum kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para YouTuber dimanapun Anda berada, senang bisa berjumpa Anda lagi pada kesempatan kali ini. Adalah tema kita masih seputar tentang pasangan romantis penuh cinta yang mudah minta maaf dan mau memaafkan. Sebelum saya menjelaskan tentang motivasi pasangan romantis kita kali ini, maka jangan lupa Anda like, kemudian subscribe, dan ditonton video ini hingga habis, karena mudah-mudahan di saat-saat terakhir itu adalah banyak inspirasi-inspirasi yang keluar dengan sendirinya. Para YouTuber yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyujhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sungguh pasangan romantis yang kita idamkan, mudah-mudahan itu bisa menjadi kenyataan dan harus kita lakukan, harus kita dawamkan, harus kita laksanakan dari hal-hal yang mulai terkecil, kemudian rutin terus. Mudah-mudahan nanti menjadi kebiasaan yang sangat baik. Pasangan romantis adalah pasangan yang sangat didamkan oleh semua orang. Seorang wanita mengidamkan pasangannya kelak adalah pasangan yang romantis, penuh cinta, pasangan yang baik, pasangan yang penuh kelembutan, kasih sayang, bertanggung jawab, dan sebagainya. Begitu pula seorang pria tentu mengharapkan pasangannya kelak adalah pasangan romantis penuh cinta, penuh kasih sayang, wanitanya lemah lembut, baik, setia, dan lain sebagainya. Itu adalah harapan-harapan yang didambakan oleh setiap manusia. Pasangan romantis penuh cinta adalah pasangan romantis yang semuanya dikerjakan dengan cinta. Nggak ada yang dikerjakan tidak dengan cinta. Bahkan dalam kesulitan-kesulitan pun dia senantiasa menjalankannya dengan penuh cinta. Nah, maka pasangan romantis penuh cinta itu harus mau minta maaf, mudah minta maaf, dan mudah pula memaafkan. Kadang ego kita berat hati untuk mau minta maaf kepada seseorang, baik itu kepada orang tua, kepada teman, relasi, handai tolan, tetangga, atau siapapun, bahkan kepada pasangan atau sekalipun. Kadang kita gengsi, terutama ini kaum pria, sering kali dia merasa egonya tinggi, merasa dia sebagai pemimpin, merasa dia sebagai kepala keluarga, sehingga dia sulit untuk minta maaf kepada keluarganya. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita sulit untuk minta maaf, karena minta maaf itu adalah perbuatan yang sangat mulia sekali. Dahulu ketika perang Khaybar di masa Rasulullah SAW adalah perang terakhir kalau tidak salah. Rasulullah waktu itu dengan bangsa kaum Yahudi, Rasulullah sudah mengingatkan bahwa sebenarnya Islam datang bukan untuk peperangan tapi untuk kedamaian. Namun mereka merasa terganggu dengan kedudukannya, dengan kehadiran Rasulullah SAW, sehingga merasa nanti kepemimpinannya akan beralih, maka mereka memerangi Rasulullah. Nah, suatu ketika terjadi perang yang besar antara kaum muslimin dengan orang-orang kaum kafir Quraisy dan kaum Yahudi. Nah, maka terbunuhlah semua. Di perang Khaybar itu banyak yang terbunuh, yakni dari keluarga Sofiyah. Sofiyah ini kelak akan menjadi istri Rasulullah SAW. Nah, ketika setelah peperangan selesai, Rasulullah mengunjungi sebuah tempat kemah yang menjadi tahanan-tahanan, maka Rasulullah menemui Sofiyah. Rasulullah menjelaskan dengan penuh kelembutan, dengan penuh kasih sayang, kalau kronologisnya seperti ini,
kami sebenarnya tidak ingin memerangi mereka, kami cuma ingin menyampaikan begini dan sebagainya. Dan Rasulullah setiap menyampaikan dengan penuh kelembutan sayang selalu minta maaf, padahal Rasulullah tidak pernah bersalah. Mereka yang menyerang Rasulullah, namun mereka selalu menolak ajakan Rasulullah SAW, kaum kafir Quraisy tentunya, nah, termasuk adalah kaum Yahudi. Maka Rasulullah menjelaskan, nah ketika sebelum Rasulullah datang itu Sofiyah itu sudah sangat membenci sekali kepada Rasulullah, ya. Jadi kebencian yang amat sangat. Namun ketika Rasulullah datang ke perkemahan itu dan Rasulullah menjelaskan dengan baik, terus kemudian Rasulullah minta maaf, menjelaskan lagi, Rasulullah meminta maaf, terus begitu, sehingga membuat Sofiyah menjadi jatuh hati, menjadi jatuh cinta kepada sosok pribadi Rasulullah SAW yang penuh romantis, penuh cinta. Akhirnya Rasulullah untuk menghibur Sofiyah, Sofiyah pun senang dengan Rasulullah SAW, maka Rasulullah menjadikan dia sebagai istri beliau. Masya Allah, tabarakallah. Saudaraku, para YouTuber dimanapun Anda berada, jangan kita gengsi, jangan kita mengedepankan ego kita, merasa kita paling mulia, merasa kita paling baik, merasa kita kepala keluarga, merasa kita lebih baik agamanya dari orang lain, sehingga kita kadang ego minta maaf. Apalagi di suasana hari Idul Fitri ini, apa sih salahnya cuma minta maaf lahir batin kepada orang tua, apalagi terutama minta maaf, telepon orang tua. Kan sekarang sudah ada HP, tinggal telepon, tinggal video call, minta maaf dan sebagainya. Nah, apalagi terhadap pasangan kita. Jangan sekali-sekali kita dengan pasangan kita itu gengsi kita untuk minta maaf. Karena pasangan kita itu teman hidup kita, teman yang mendampingi kita selama berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, dan bertahun-tahun sampai kita wafat, tentunya itu harapan kita. Nah, disitulah yang terkadang membuat banyak pasangan bubar karena dia merasa ego. Nih gue sebagai kepala keluarga, ngapain gue minta maaf di gue, ya enggak gitu. Padahal kadang yang salah lakinya karena istrinya marah, mungkin karena laki kurang jujur dan sebagainya, sehingga dia untuk menutupi ketidakjujurnya dia memainkan perannya sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang laki-laki, egonya. Wah, jadi jangan sampai sebelum dia marah saya dulu yang harus marah. Nah, gitu kadang laki-laki. Saya juga laki-laki nih, mudah-mudahan gak seperti itu. Nah, kemudian pasangan romantis penuh cinta yang wanita pun demikian, nggak kalah juga dia untuk gemar minta maaf kepada suaminya. Seperti sahabiah yang menjadi ahli surga, itu ketika dia sudah menservis suaminya, pulang kerja sudah disediakan, makanan udah siap semua, handuk sudah disiapkan, air panas sudah disiapkan, cambuk sudah disiapkan, dan minta maaf. Masya Allah, sudah setia, sudah menjadi wanita mulia, wanita solehah, masih minta maaf sama suaminya. Tahu nggak sama suaminya? Ya Allah, disayang lah. Bukan mungkin sama suaminya dimarahin, semakin disayang. Maka dia wanita itu menjadi ahli surga, yang sehingga Rasulullah menyuruh anaknya Fatimah Zahra untuk mengunjungi wanita ahli surga ini. Apa sih amalannya? Ya ternyata itu, dia senantiasa menservis suaminya dengan baik, melayani suaminya dengan penuh cinta, dengan penuh kasih sayang, dan selalu minta maaf kalau ada salah. Wahai suamiku, ini cambuklah diriku kalau memang menurut kamu semua pelayananku ini kurang baik, kurang memuaskan. Masya Allah, tabarakallah. Para YouTuber yang baru bergabung, jangan lupa Anda like, subscribe. Mudah-mudahan Anda berkenan juga untuk men-share video ini. Maka pasangan romantis penuh cinta adalah pasangan yang mau minta maaf. Ya Allah, minta maaf, maafkan aku sayang, maafkan aku cinta, maafkan ya ma, maafkan ayah ya bu, maafkan papa ya mama, maafkan abi ya umi, maafkan umi ya abi. Begitu sebaliknya, sama-sama minta maaf. Sehingga kalau kita tuh senang minta maaf, pasangan kita pun menjadi terharu, menjadi ya Allah subhanallah, padahal suami saya nggak salah, yang salah sebenarnya saya. Atau sebaliknya, ya Allah padahal istri saya sebenarnya nggak salah, yang salah itu sebenarnya saya, cuma saya aja yang ego, aduh kenapa ya. Akhirnya timbul kita rasa iba, rasa kasihan. Rasa iba, rasa kasihan bagian dari rasa cinta, rasa bagian dari rasa sayang kepada pasangan kita. Maka saudaraku dimanapun Anda berada, hendaklah kita jangan malu, jangan gengsi, jangan kita pertahankan ego kita untuk tidak mau minta maaf. Dan kalau dia sudah minta maaf pasangan kita, kita pun harus mau memberikan maaf, berlapang dada memaafkan. Sesungguhnya pahalanya besar adalah ketika kita memberikan maaf. Ya enggak, kita memberikan maaf kepada orang yang telah menyakiti hati kita. Rasulullah bersumpah dengan 3 sumpah. Demi Allah, kata Rasulullah, sesungguhnya aku bersumpah,
Kata Rasulullah sebenarnya nggak usah bersumpah pun sudah dipercaya lah, orang dialamin terpercaya, apalagi Nabi Allah Rasulullah SAW, manusia yang paling benar, paling jujur, tidak pernah berbuat bohong, tidak pernah berdusta dan sebagainya. 3 sumpah Rasulullah SAW ini, yang pertama bersumpah sesungguhnya tidak akan pernah miskin orang yang berbuat kebaikan, yang sedekah, yang berinfak, tidak akan pernah miskin. Sekalipun kelihatan dari kasat mata hartanya berkurang, tapi sebenarnya di sisi Allah itu bertambah. Bahkan di dunia pun sebenarnya nggak bertambah. Betapa banyak kisah-kisah orang-orang sukses, pengusaha sukses, orang-orang kaya, dia bisa kaya, bisa berkah, itu karena dia sering memberi, sering dia itu berbagi dan sebagainya. Itu kayak di FB itu ada seorang artis yang sangat terkenal dan follower youtubersnya sudah jutaan, dia sering memberi tuh. Baim Paula, masya Allah, semoga Allah beri hidayah. Saya doakan, saya termasuk yang menonton setia. Jadi dia sering memberikan uang kepada fakir miskin, kepada petani, tukang bersih, tukang sapu, sapam, siapapun yang dia temui dengan penuh cinta. Semoga jadi amal soleh dia. Mudah-mudahan dia diluruskan niatnya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Rasulullah bersumpah yang kedua, sesungguhnya kalau misalnya kalian disakiti, dizalimi, kemudian kalian berlapang dada memaafkan orang itu, nah itu dia pahalanya luar biasa sekali. Maka kalian nanti dengan memaafkan orang yang telah menzalimi kalian, memfitnah, bahkan membunuh, maka Allah akan angkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuh mulia banget kan. Jadi kalau kita tuh suka memberikan maaf kepada orang lain, itu pahalanya sungguh mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apalagi ini terhadap pasangan, kalau kita memberikan maaf, mudah memaafkan, sudah dihilangkan. Kalau dia sudah minta maaf, sudah, jangan lagi diingat-ingat perbuatan-perbuatan salahnya, lupakan. Jangan sekali-kali diingat-ingat. Saudaraku, para YouTuber yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sungguh indah kalau kita memiliki pasangan yang romantis penuh cinta, yang mau minta maaf dan mau memaafkan. Yang satu gemar minta maaf, yang satu gemar memberi maaf, sehingga nggak pernah ada lagi masalah-masalah. Masalah itu biasanya timbul karena adanya ego, minta maaf, nggak mau dia minta maaf, padahal dia salah, jelas-jelas salah, berbuat zalim kepada istrinya, kepada suaminya, tapi dia nggak minta maaf. Atau sebaliknya, sudah minta maaf orang, pasangan kita utamanya, dengan sungguh-sungguh dia minta maaf, sekalipun dia memang benar-benar bersalah, dia minta maaf, tapi kita nggak mau, kita masih dendam. Nah, penyakit dendam masih kita simpan dalam dada ini menjadi penyakit. Maka banyak penyakit sesak napas, penyakit macam-macam ya, stroke, penyakit yang komplikasi gitu lah. Itu karena hati kita kadang tidak bersih, masih menyimpan rasa dendam, masih menyimpan berbagai penyakit hati, ya macam-macam, termasuk juga dosa. Nah, itu yang membuat penyakit-penyakit ada di dalam tubuh kita. Maka Rasulullah SAW dan para sahabatnya itu sebenarnya jarang sakit. Generasi-generasi dulu bukan gak ada sakit, jarang sakit. Nah, mereka kalau sakit selalu mereka beristighfar pada Allah, mereka ingat kepada Allah. Kalau kita kan kalau sakit yang kita ingat apa? Dokter, rumah sakit, obat. Bukan yang kita ingat Allah, bukan kita ingat muhasabah, apa salah saya, dosa saya. Tapi kita ingat, saya mau, sakit apa nih? Sakit flu. Apalagi kalau dia orang yang banyak uang, baru sakit sedikit ke dokter. Jadi dia kadang yakin ke dokter gitu loh. Dia nggak yakin dulu kepada Allah, karena yang menyembuhkan bukan dokter, bukan rumah sakit, bukan pula obat. Berapa banyak orang yang pergi ke rumah sakit internasional, ke Singapura, tapi ternyata pulangnya jadi mayat. Bukankah B.J. Habibie, mantan presiden kita, rumah sakitnya bagus? Ya enggak? Bukankah ulama kita, guru kita Ki Haji Arifin Ilham, rumah sakitnya di Malaysia bagus? Tapi kenapa tidak sembuh? Bahkan beliau sudah meninggal, Allah panggil, karena memang sudah takdir. Jadi yang menyembuhkan itu bukan rumah sakit. Bukankah Presiden Soeharto yang selama 32 tahun berkuasa, dia ketika sakit dokternya ada 32 dokter ahli semua, tapi tidak disembuhkan, tidak bisa sembuh dengan dokter-dokter ahli. Kenapa menyembuhkan bukan dokter ahli, tapi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang menyembuhkan itu Allah. Ketika sakit itu kita ingat Allah. Pernah suatu ketika ada cerita dari Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam sakit gigi ketika itu. Nabi Musa adalah nabi yang Allah anugerahkan bisa bercakap-cakap sama Allah langsung tanpa perantara malaikat Jibril. Ya Allah, gigiku sakit, kata Nabi Musa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, aku sakit sekali gigiku, bagaimana ya Allah, sembuhkanlah ya Allah. Gak kuat ya Allah. Maka sama Allah Subhanahu Wa Taala Nabi Musa disuruh naik ke Gunung Tursina. Kemudian sampai dia naik ke Gunung Tursina,
Nabi Musa apa yang harus dilakukan, kemudian Rasulullah perintahkan dia naik ke pohon. Maka dia naik ke pohon. Setelah dia naik pohon, ambil daun-daunan itu. Nah, diambil sama Musa, kemudian tumbuk kata Allah, daun-daunan itu ditumbuk ya. Jadi kayak obat gitu kan, kemudian dimakan, digigit gitu dan sebagainya. Maka dengan izin Allah sembuh Nabi Musa alaihissalam dari sakit giginya. Sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, berbulan-bulan. Nah, suatu ketika Nabi Musa alaihissalam kembali sakit yang sama, sakit gigi yang tak tertahankan. Lebih baik sakit gigi ya kalau kata lagu penyanyi dangdut daripada sakit hati. Nah, saya nggak mau dua-duanya, nggak mau sakit gigi, nggak mau sakit hati. Sama-sama nggak enak. Yang enak itu hatinya nggak sakit, giginya sehat, alhamdulillah. Maka saudaraku para youtuber yang dimaksud Allah Subhanahu Wa Taala, suatu ketika sakit lagi Nabi Musa, tapi dia kali ini tidak berdoa kepada Allah, tidak seperti kemarin dia mengeluh pada Allah, dia bermunajat, minta tolong sama Allah, merengek sama Allah, ya Allah, ya Allah. Dia tahu karena ketika itu Allah udah ngajarkan dia naik langsung. Nah, dia ini pas ketika dia sakit gigi, dia langsung pergi naik ke Gunung Tursina tanpa dia minta pertolongan Allah, dia langsung naik ke atas pohon. Kemudian tanpa minta pertolongan Allah juga tak tahu. Kemudian dia ambil daunnya, kemudian ditumbuk dan dia makan seperti biasa yang pernah dia lakukan ketika dia mohon kepada Allah. Apa yang terjadi? Apakah giginya sembuh dari sakitnya yang menyengat? Tidak. Makan sakitnya bertambah. Kemudian dia baru mengadu, ya Allah, kenapa enggak sembuh ya Allah? Aku sudah sakit gigi seperti yang aku lakukan, aku udah naik. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Musa, kenapa engkau sok tahu, enggak meminta? Kemarin kamu sakit itu kamu minta kepadaku, bernolong, merengek, menangis, memohon, minta disembuhkan. Sekarang ini kamu sok tahu langsung naik ke Gunung Tursina, kamu naik ke pohon, kamu ngambil daun-daunan, kemudian kamu makan aja sendiri. Tidak kamu minta kepada aku. Maka yang menyembuhkan itu, wahai Musa, adalah aku, bukan di bukit Gunung Tursina itu, bukan di atas pohon itu, dan bukan pula dedaunan itu yang menyembuhkan kamu. Nah, yang menyembuhkan adalah hak aku prerogatif. Itulah saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Anda sedang sakit, maka Anda mohon kepada Allah, yang diingat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebagai pasangan romantis penuh cinta, kita harusnya senantiasa mudah memaafkan kepada pasangan kita, sehingga kita terhindar dari berbagai macam penyakit, insya Allah. Kemudian orang yang suka memaafkan, meminta maaf, itu biasanya dia lebih sehat daripada orang-orang yang pendendam, yang selalu dendam, yang selalu dia marah, selalu dia pokoknya tuh di pikirnya selalu negatif terus, negatif, sehingga dia tidak sehat. Coba kalau orang yang kita lihat awet muda, karena dia banyak memberikan maaf dan mau memaafkan. Nah, itulah pribadi yang sangat luar biasa, pribadi pasangan romantis penuh cinta yang mau minta maaf dan memaafkan. Ya, apalagi ini momen yang tepat, masih ini lebarannya kita 1 bulan juga nih, terutama lebarannya orang beriman, orang bertakwa yang puasa ya. Kalau yang nggak puasa, yang nggak tahu, dia tanya aja sendiri. Jadi kalau Anda yang puasa, jangan sungguh-sungguh baca Quran, ya itikaf, ya selalu mohon mendekatkan diri kepada Allah. Ya, mudah-mudahan Allah terima amal-amal ibadah puasanya yang kemarin. Saudaraku para YouTuber yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka saya sekali lagi mohon maaf kalau saya banyak salah, kalau ada kata-kata saya tidak ada sedikit pun di video ini menyinggung seseorang atau membuat supaya ditujukan pada seorang, tidak. Ini semua adalah ditujukan untuk diri saya sendiri, belajar untuk memperbaiki diri saya sendiri, karena mudah-mudahan dengan begini menjadi pembelajaran buat saya. Tidak masalah video ini tidak di like orang, tidak masalah video ini tidak banyak subscribernya, tidak masalah video ini tidak berkembang, yang penting Allah redho. Itu sudah menjadi harapan kebahagiaan bagi saya, karena tujuan utamanya adalah kebahagiaan, keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala dari saya, dan itu adalah sebuah kebahagiaan. Tidak ada masalah nggak naik subscribernya, nggak masalah nggak dimonetize dengan YouTube. Tapi percayalah, kalau kita tuh ikhlas, tulus, benar menyampaikan lama-lama, insya Allah umat akan senang, lama-lama juga banyak yang suka, asal kita semuanya ikhlas karena Allah. Sebaliknya, kalau yang kita kejar niatnya bukan karena Allah, dunia yang kita kejar supaya kita dapat dibayar sama YouTube, maka kalau Allah nggak bayar, nauzubillah, betapa kita beramal soleh capek-capek, rekaman ya kan, berdakwah, tapi kita tidak mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Mudah-mudahan motivasi tentang pasangan romantis penuh cinta yang
topiknya kali ini mudah minta maaf dan memaafkan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi cobalah sama pasangan setiap hari kalau bisa kita minta maafkan kalau ada salah, atau kalaupun kita nggak usah ucapkan tapi kita senantiasa semua dalam hati saja, ya Allah saya sudah maafkan semua kesalahan-kesalahan istri saya, ya Allah saya sudah maafkan semua kesalahan-kesalahan suami saya, ya Allah saya sudah maafkan semua perbuatan-perbuatan tidak baik daripada pasangan saya. Ya Allah, semoga Engkau ampuni dosa pasangan saya. Ya Allah, berkahi dia. Ya Allah, jadikan pasangan saya itu ya Allah pasangan yang soleha, pasangan yang mulia, pasangan ahli surga ya Allah. Ya Allah, satukan kami ya Allah dengan pasangan saya itu nanti ya Allah di surga ya Allah. Ya Allah, banyak berdoa terus manja sama Allah. Karena kalau kita sering manja doa kepada Allah, apalagi mendoakan kepada pasangan romantis kita, pasangan penuh cinta kita, maka insya Allah mudah-mudahan pasangan kita itu akan senang dengan kita. Maka teruslah senantiasa kita mendoakan pasangan-pasangan kita dengan penuh cinta, dengan penuh ketulusan, dan sesering mungkin kita minta maaf dan memaafkan, mudah memaafkan. Mudah-mudahan video kali ini memberikan motivasi agar kita gemar minta maaf, agar kita mau memaafkan, sehingga kita terus sama pasangan itu awet insya Allah. Nah, kalau Anda yang belum menikah, mudah-mudahan Anda cepat punya pasangan yang baik, yang romantis, yang penuh cinta, yang mau memaafkan. Maka Anda belajar dari sekarang kepada orang-orang senior-senior Anda, orang tua Anda, kepada nenek, kakek yang begitu penuh cinta, kepada tetangga, guru-guru ngaji Anda, atau guru-guru apapun, guru sekolah yang mereka memang kelihatannya baik, tulus, sehingga guru-guru kita pun tuh sering memaafkan kesalahan kita sebagai murid-muridnya. Padahal kita sering salah, kurang ngajar sama guru, tapi dia maafkan. Ketika itu dia marah-marah ketika itu, tapi setelah itu dia hilang lagi. Nah, mari kita berusaha untuk menjadi pribadi yang tidak mudah menyimpan dendam. Dia nggak sampai udah lebaran pertama nggak minta maaf, lebaran kedua nggak minta maaf, lebaran ketiga udah, lebaran keempat nggak minta maaf. Aduh ya Allah, gengsi. Cuma misalnya ada inbox, misalnya ada WA misalnya, udah minta maaf diem. Maka harusnya itu diperbaiki sama kita ya, harusnya minta maaf. Kalau dia minta maaf, udah maaf sama-sama ya, Anda juga minta maaf, sama-sama ya sayang, sama-sama ya ayah, sama-sama ya mama, ibu, dan sebagainya. Mudah-mudahan ini bermanfaat terutama buat saya dan buat kita semua. Kalau ada salah, sekali lagi saya juga minta maaf ini sama para YouTuber, sudah beberapa hari ini nggak bikin video, ada kali 5 hari ini kan udah yang ke Idul Fitri yang keempat ini, sehingga saya baru sempat kali ini. Sekali lagi saya minta maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal karim. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita. Mudah-mudahan video ini jangan lupa di-share. Mudah-mudahan bermanfaat bagi siapapun yang mendengarnya. Kalau ada kata yang salah, itu karena saya masih harus belajar dan belajar terus sampai saya mudah-mudahan bisa semakin lancar, semakin memperbaiki, semakin bagus pemandangannya, semakin lebih kreatif insyaallah. Semuanya dalam rangka untuk karena Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.